Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya membuka presentasi laporan proyek UTS Simulasi Sistem oleh kelompok 6. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya membuka presentasi laporan proyek UTS Simulasi Sistem oleh kelompok 6. Adapun paper atau jurnal yang kami jadikan acuan dalam proyek UTS Simulasi Sistem ini adalah Jurnal Ekonomi Pembangunan volume 12 nomor 1 halaman 128 sampai dengan 146 Juni 2011 dengan judul yaitu Model Dinamis Sistem Ketersediaan Daging Sapi Nasional yang ditulis oleh Harmini, Ratna Winandi Asmarantaka, dan Junior Atma Kusuma. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Felix Sitorus NIM 22, Josephine Pakpahan NIM 25, Christina Baban NIM 41, Windy Lubis NIM 46, Rista Marfaung NIM 47, dan saya sendiri, George Naga NIM 64. Dalam paper yang kami gunakan, topik yang dibahas yaitu mengenai ketersediaan daging sapi nasional. Oleh sebab itu, kelompok mendapatkan latar belakang masalah pada paper, antara lain, yang pertama, kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk Indonesia yang cenderung terus meningkat. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Yang ketiga yaitu, laju permintaan daging sapi yang meningkat tidak diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi dalam negeri. Serta yang terakhir yaitu, ketersediaan daging sapi nasional yang masih mengalami kekurangan, sehingga ditutup dengan melakukan impor sekitar 35% dari total kebutuhan daging sapi nasional. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka paper atau jurnal ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang sekaligus merupakan tujuan dari paper dan jurnal ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk melihat kesesuaian model ketersediaan daging sapi nasional yang dikembangkan dengan pendekatan sistem dinamis yang dapat dikatakan mampu merepresentasikan keadaan sebenarnya. Tujuan yang kedua, untuk melihat kemungkinan kondisi atau skenario apa yang terbaik apabila pemerintah menginginkan swasembada daging sapi nasional tercapai pada tahun 2014 dengan melakukan simulasi terhadap model dinamis. Serta tujuan yang ketiga yaitu untuk melihat pada tahun berapa proyeksi swasembada daging sapi nasional dapat dicapai berdasarkan simulasi terhadap model dinamis dan melihat interferensi kebijakan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah memahami latar belakang dan tujuan dari paper, maka selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan model dinamis, yaitu System Dynamics. Adapun rincian tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini antara lain, yang pertama, memahami terlebih dahulu kompleksitas struktur hubungan sebab akibat dalam sistem ketersediaan daging sapi nasional. Yang kedua, mengkonstruksikan struktur hubungan sebab akibat ke dalam sistem ketersediaan daging sapi nasional ke dalam bentuk diagram causal loop. Yang ketiga, dengan melakukan asumsi dasar model dinamis, lalu melakukan formulasi model dinamis ketersediaan daging sapi nasional berlandaskan atas diagram causal loop dan asumsi dasar model dinamis. Yang kelima, dengan melakukan validasi model dinamis, serta yang terakhir yaitu simulasi terhadap beberapa skenario kebijakan program swasembada daging sapi nasional. Pada tahap awal, diawali dengan memahami kompleksitas struktur hubungan sebab akibat, yaitu untuk melihat keterkaitan antara variabel apa saja yang terkait di dalam sistem. Selanjutnya, dengan membangun causal loop diagram, dapat melihat keterkaitan antara variabel ke dalam bentuk loop yang akan menunjukkan hubungan polaritas dari setiap variabel, apakah memiliki polaritas positif atau polaritas negatif. Selanjutnya adalah dengan menentukan asumsi dasar model dinamis, yaitu bentuk keterkaitan antara model dinamis dan asumsi apa saja yang terdapat. Asumsi dasar dinamis ini adalah kegiatan mengungkapkan ke dalam bentuk simbol dan hubungan matematis dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan di dalam sistem. Selanjutnya, dilakukan formulasi model dinamis ketersediaan daging sapi nasional dengan berdasarkan kepada diagram causal loop dan asumsi dasar model dinamis. Setelah tahapan itu, selanjutnya akan dilakukan validasi model dinamis untuk memastikan apakah model sudah sesuai dengan formulasi. Jika model sudah sesuai dengan formulasi, maka selanjutnya dapat dilakukan simulasi terhadap skenario kebijakan program swasembada daging sapi nasional yang dalam hal ini terdapat 3 kondisi. Skenario yang pertama yaitu
Apabila kondisi persapian Indonesia pada tahun 2008, sebagaimana yang telah diuraikan pada asumsi dasar model dinamis, berlanjut hingga tahun 2017. Skenario yang kedua yaitu apabila kebijakan mengurangi pemotongan daging sapi lokal betina produktif dan meningkatkan jangkauan program kawin silang sapi lokal dengan inseminasi buatan berhasil dilaksanakan pemerintah. Dan skenario yang ketiga adalah apabila terjadi peningkatan konsumsi daging sapi per kapita masyarakat Indonesia dan sekaligus program pada skenario 2 dapat berjalan sesuai dengan target dan tepat waktu. Adapun batasan penelitian dalam sistem dinamis ketersediaan daging sapi nasional dibagi berdasarkan variabel. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Dalam causal loop diagram, variabel dibedakan antara variabel eksogen dan endogen. Yang pertama yaitu variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model, di mana variasinya dapat diterangkan oleh variabel eksogen dan juga bisa endogen yang berada di dalam sistem. Variabel endogen diperlakukan sebagai variabel terikat dalam suatu himpunan variabel tertentu dan mungkin juga dikonsepsikan sebagai variabel bebas dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Variabel endogen juga mempunyai anak-anak panah menuju ke arah variabel tersebut, termasuk di dalamnya mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara endogen mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model causal loop diagram. Sedangkan variabel tergantung endogen mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Adapun variabel endogen pada sistem dinamis ketersediaan daging sapi nasional adalah produksi daging sapi lokal, konsumsi daging sapi per kapita, produksi daging sapi lokal, total kebutuhan daging sapi nasional, produksi daging sapi lokal dan sapi perah, surplus daging sapi nasional, produksi daging sapi perah, kebutuhan impor sapi bakalan, anak sapi perah, total populasi sapi nasional, total pemotongan sapi nasional, persentase impor terhadap kebutuhan sapi nasional, penambahan anak jantan sapi lokal, penambahan anak betina sapi perah, daging sapi tercecer. Selanjutnya yaitu variabel eksogen. Variabel eksogen yaitu variabel yang ditentukan oleh kondisi eksternal dalam model, yang selalu bertindak sebagai penyebab tetapi tidak pernah sebagai akibat, atau dapat juga dikatakan variabilitasnya diasumsikan oleh sebab-sebab yang berada di luar model. Variabel eksogen dalam suatu model jalur ialah semua yang variabelnya tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya, atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya. Adapun variabel eksogen pada sistem dinamis ketersediaan daging sapi nasional adalah fraksi konsumsi daging sapi, fraksi pertumbuhan penduduk, ketersediaan daging sapi nasional, fraksi kematian anak, jumlah penduduk Indonesia, waktu pendewasaan, waktu produktif, waktu laktasi, fraksi kematian anak, fraksi daging sapi tercecer, fraksi daging, berat daging sapi bakalan, total kebutuhan daging sapi nasional, dan defisit sapi nasional. Sekarang saya akan menjelaskan bagian tentang causal loop diagram pada paper model dinamis sistem ketersediaan daging sapi nasional. Causal loop diagram adalah diagram yang terdiri dari variabel-variabel yang saling berkaitan, yang terkait dengan hubungan sebab akibat yang digambarkan dengan tanda panah, di mana tanda panah ini adalah tanda atau menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Setiap keterkaitan kausal yang digambarkan dengan tanda panah memiliki polaritas di ujung tanda panah. Polaritas ini ditandai dengan tanda positif atau negatif.
Tanda positif artinya adalah kausal positif, yang artinya adanya perubahan yang searah antar variabel. Kausal negatif atau tanda negatif memberikan arti bahwa variabel sebab dan akibat berlawanan arah. Pada paper model dinamis sistem ketersediaan daging sapi nasional, terdapat 9 causal loop atau umpan balik, di mana umpan balik pertama seperti pada slide, yaitu antara variabel laju pertumbuhan penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia, yang menghasilkan umpan balik reinforcing atau umpan balik positif, di mana jika laju pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat, maka jumlah penduduk Indonesia juga akan meningkat. Dan jika jumlah penduduk Indonesia meningkat, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga akan meningkat. Yang kedua, umpan balik yang kedua yaitu antara variabel tercecer dengan produk daging sapi lokal dan sapi perah, yang menghasilkan umpan balik balancing atau negatif, di mana jika tingkat tercecer meningkat, maka produk daging sapi lokal dan sapi perah akan menurun. Tetapi jika produk daging sapi lokal dan sapi perah meningkat, maka tingkat tercecer itu juga akan meningkat. Yang ketiga, umpan balik ketiga adalah hubungan antara variabel sapi lokal betina dewasa dengan variabel pemotongan sapi lokal betina produktif yang menghasilkan umpan balik balancing atau negatif, di mana jika sapi lokal betina dewasa meningkat, maka pemotongan sapi lokal betina produktif juga akan meningkat. Tetapi jika pemotongan sapi lokal betina produktif meningkat, maka sapi lokal betina dewasa akan menurun. Kemudian umpan balik selanjutnya adalah hubungan antara variabel anak betina sapi lokal dengan kematian anak sapi lokal yang menghasilkan umpan balik balancing atau negatif atau berlawan arah. Di mana jika anak betina sapi lokal meningkat, maka kematian anak sapi lokal juga akan meningkat. Tetapi jika kematian anak sapi lokal meningkat, maka anak betina sapi lokal akan menurun. Umpan balik selanjutnya adalah hubungan antara variabel anak betina sapi lokal dengan sapi lokal betina dewasa yang menghasilkan umpan balik reinforcing atau positif. Jika anak betina sapi lokal meningkat, maka terjadi peningkatan sapi lokal betina dewasa juga. Dan jika peningkatan sapi lokal betina dewasa terjadi, maka anak betina sapi lokal juga akan meningkat. Kemudian umpan balik selanjutnya adalah hubungan antara variabel kematian anak sapi lokal dengan anak jantan sapi lokal yang menghasilkan umpan balik balancing atau negatif. Jika kematian anak sapi lokal meningkat, maka terjadi penurunan anak sapi lokal. Tetapi jika terjadi peningkatan pada anak jantan sapi lokal, maka terjadi juga peningkatan pada kematian anak sapi lokal. Umpan balik selanjutnya adalah hubungan antara variabel anak betina sapi perah dengan kematian anak sapi perah yang menghasilkan umpan balik balancing atau negatif, di mana jika terjadi peningkatan pada anak betina sapi perah, maka peningkatan juga terjadi pada kematian anak sapi perah. Dan sebaliknya, jika kematian anak sapi perah meningkat, maka terjadi penurunan anak betina sapi perah. Selanjutnya adalah umpan balik antara variabel kematian anak sapi perah dengan anak jantan sapi perah yang menghasilkan umpan balik balancing atau umpan balik negatif,
Jika kematian anak sapi perah meningkat, maka terjadi penurunan pada anak jantan sapi perah. Tetapi jika terjadi peningkatan pada anak jantan sapi perah, maka terjadi juga peningkatan pada kematian anak sapi perah. Kemudian, hubungan antara variabel sapi perah betina dewasa dengan variabel anak betina sapi perah yang menghasilkan umpan balik reinforcing atau positif, di mana jika terjadi peningkatan pada anak betina sapi perah, maka terjadi juga peningkatan pada sapi perah betina dewasa. Tetapi jika terjadi peningkatan sapi perah betina dewasa, maka terjadi juga peningkatan pada anak betina sapi perah. Berdasarkan diagram causal loop dan asumsi dasar model, maka disusunlah model dinamis sistem ketersediaan daging sapi nasional dengan menggunakan program prinsip. Jadi, formulasi model dinamis menyatakan hubungan di antara variabel di dalam sistem. Formulasi model sistem ketersediaan daging sapi nasional dinyatakan ke dalam dua subsistem. Yang pertama, subsistem produksi daging sapi nasional, dan kedua, subsistem kebutuhan daging sapi nasional. Berikut adalah gambar stock and flow diagram. Jadi setelah kami mendapatkan hasil dari stock and flow diagram dengan menggunakan fencing, jadi kami mendapatkan perbandingan hasil simulasi terhadap paper. Yang pertama adalah total produksi daging sapi nasional. Jadi yang kami dapatkan adalah hasil yang didapatkan kelompok berbeda dengan ketiga skenario dari tahun 2018 hingga tahun 2017. Misalnya di tahun 2008 kami mendapatkan hasil di fencing yaitu 207,142 ribu ton, sedangkan di skenario 1, 2, dan 3 mencapai angka 226,46 ribu ton dan mendapatkan hasil yang berbeda. Sedangkan di total kebutuhan daging sapi nasional di tahun 2008 sampai 2018, hasil yang didapatkan kelompok sama dengan ketiga skenario, yaitu contohnya di tahun 2008 kelompok mendapatkan total kebutuhan daging sapi nasional di angka 336,149 ribu ton, dan skenario 1, 2, 3 juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 336,15 ribu ton per tahun. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perbandingan hasil simulasi yang diperoleh oleh kelompok terhadap hasil simulasi yang diperoleh oleh paper. Berdasarkan data ketersediaan daging sapi nasional pada tabel tersebut, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa nilai ketersediaan daging sapi nasional yang didapatkan kelompok berdasarkan simulasi yang dilakukan lebih kecil dari nilai ketersediaan daging sapi nasional yang berada pada paper untuk skenario 1, skenario 2, maupun skenario 3, mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2019. Pada tabel presentasi impor daging sapi terhadap kebutuhan daging sapi nasional, kita dapat melihat secara keseluruhan bahwa nilai persentase impor daging sapi terhadap kebutuhan daging sapi nasional yang didapatkan kelompok berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan lebih besar dari nilai persentase impor daging sapi terhadap kebutuhan daging sapi nasional yang berada pada paper untuk skenario 1, skenario 2, maupun skenario 3 mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2019. Dari hasil pembahasan di atas, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari penggambaran causal loop diagram, dapat diketahui bahwa diagram tersebut terdiri atas 9 pembanding, yang terdiri atas 3 reinforcing loop dan 6 balancing loop. Ada 4 indikator pembanding antara simulasi yang dilakukan oleh kelompok dengan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 yang ada pada paper, yaitu hasil total produksi daging sapi nasional, total kebutuhan daging sapi nasional, persediaan daging sapi nasional, dan persentase impor daging sapi terhadap kebutuhan daging sapi nasional. Dari keempat indikator tersebut, dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator pertama, yaitu hasil total produksi daging sapi nasional,
Hasil yang didapatkan kelompok berbeda dengan hasil pada skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, di mana hasil yang didapatkan kelompok lebih kecil dari ketiga skenario tersebut. Berdasarkan indikator kedua, yaitu total kebutuhan daging sapi nasional, hasil yang didapatkan kelompok sama dengan skenario 1 dan skenario 2, namun berbeda dengan skenario 3. Dan perbedaan hasil tersebut terjadi mulai tahun 2011 hingga tahun 2017, di mana hasil yang didapatkan kelompok lebih kecil dari skenario 3 tersebut. Berdasarkan indikator ketiga, yaitu ketersediaan daging sapi nasional, hasil yang didapatkan kelompok berbeda dengan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, di mana hasil yang didapatkan kelompok lebih kecil dari ketiga skenario tersebut. Berdasarkan indikator keempat, yaitu presentasi impor daging sapi terhadap kebutuhan daging sapi nasional, hasil yang didapatkan kelompok juga berbeda dengan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, di mana hasil didapatkan kelompok lebih besar dari ketiga skenario tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ketersediaan daging sapi nasional yang dikembangkan dengan pendekatan sistem dinamis dapat dikatakan mampu mempresentasikan dunia nyata. Sumber daging sapi nasional tidak dapat tercapai pada tahun 2015. Sumber daging sapi nasional tersebut diproyeksikan dapat dicapai pada tahun 2015 apabila dilakukan intervensi kebijakan berupa: yang pertama, pengurangan pemotongan sapi lokal betina secara bertahap. Yang kedua, meningkatkan secara bertahap program kawin silang sapi lokal dengan inseminasi buatan yang pada akhirnya akan meningkatkan berat per ekor dan calf crop sapi lokal. Berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan, kami memiliki beberapa kritik dan saran untuk paper yang kami teliti. Yang pertama, pada bagian lampiran, formulasi matematis, unit satuan, dan keterangan setiap variabel di dalam model dinamis sistem ketersediaan daging sapi nasional dipaparkan secara alfabetis. Masih terdapat kesalahan dalam penulisan equation dan unit yang ada, sehingga saat dilakukan cek masih terdapat error. Yang kedua, pada tabel output hasil simulasi untuk setiap skenario, data ditampilkan dalam satuan yang berbeda, yaitu dalam ribuan ton, sedangkan formulasi bensin digunakan satuan kilogram. Yang ketiga, paper menggunakan 3 skenario dalam menemukan solusi terbaik. Namun pada setiap skenario tersebut, tidak ada penjelasan perbedaan equation yang digunakan. Pada setiap skenario, penulis hanya mendeskripsikan perbedaan setiap skenario dalam bentuk paragraf penjelasan. Akan lebih baik diberikan penjelasan rumus untuk setiap skenario sehingga mudah untuk melakukan simulasi. Demikian presentasi yang kami lakukan terhadap laporan tugas SIMSIS kelompok 6. Terima kasih.